Periode Ordovician terjadi sejak 470 juta tahun yang lalu. Kami dari kelompok 4. akan review paper mengenai periode vulkanik eksplosif. Oke, latar belakang dari paper yang kami review. Gondwana mengalami pemisahan di sekitar 500 juta tahun yang lalu atau awal Kambrium. Jadi pemisahan ini meliputi daerah benua Amerika Selatan, Afrika, Madagaskar, dan Antartika dan Australia. Kemudian mengalami penyebaran dataran lagi di daerah Cina Utara dan Cina Selatan, kemudian ada Siberia, Baltica, dan Laurentia. Pada awal periode Ordovician tercatat dalam stratigrafi mengalami aktivitas vulkanik eksplosif yang disebabkan oleh pergerakan tektonik yaitu subduksi. Kemudian dari aktivitas tersebut menyebabkan perubahan iklim pada bumi yang sebagian permukaan bumi mendingin, namun letusan secara historis ini tidak tercatat dalam skala waktu geologi. Jadi kami sebagai penulis melakukan perumusan terhadap 3 permasalahan dalam penelitian kami ini. Yang pertama, apa yang menyebabkan terjadinya letusan eksplosif pada periode Ordovician? Kemudian bagaimana proses terjadinya letusan eksplosif pada periode Ordovician tersebut? Dan kapan peristiwa tepatnya letusan eksplosif ini dimulai hingga berakhir? Serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari letusan eksplosif pada periode Ordovician? Berikutnya merupakan tujuan, di mana kami mengambil tujuan ini berdasarkan perumusan permasalahan yang telah kami ambil. Yang pertama, kami akan mendeskripsikan penyebab dari letusan eksplosif selama periode Ordovician dan proses terjadinya letusan tersebut. Kemudian kami juga akan melakukan deskripsi terhadap peristiwa letusan tersebut atau kapan tepatnya waktu kejadian dari letusan tersebut. Dan yang terakhir, kami akan melakukan penjelasan atau ingin menjelaskan dampak dari hasil erupsi eksplosif pada periode Ordovician. Inti pembahasan dari kelompok kami mengenai peristiwa yang terjadi pada periode Ordovicium, tepatnya penyebab dari peristiwa vulkanik yang bersifat eksplosif adalah aktivitas tektonik pada masa itu yang mengakibatkan pemecahan atau terpisahnya Gondwana sebagai superkontinen menjadi 3 bagian, yaitu Laurentia, Siberia, dan Baltika. Adanya pergerakan lempeng terutama pada Asia Gondwana, yaitu tepatnya lebih spesifik berupa subduksi, menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim yang dimaksud berasal dari periode vulkanik eksplosif yang menyebabkan dan memperburuk keadaan pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga terdapat endapan ataupun pembentukan yang khas, yaitu pembentukan kabentonit. Kabentonit yang dimaksud adalah pembentukan pengendapan dari lapisan akibat dari produk vulkanik eksplosif dan juga mengubah kondisi biologis pada waktu Ordovicium. Dan yang terakhir, event vulkanik eksplosif juga menjadi kontributor, namun tidak menjadi kontributor utama, melainkan hanya memperburuk keadaan yang menyebabkan kepunahan massal. Sekali lagi kami tegaskan bahwa periode vulkanik bukan menjadi kontributor utama dalam penyebab kepunahan massal yang terjadi pada Ordovicium. Karena periode vulkanik memang pada waktu itu memiliki tingkat letusan eksplosif yang cukup dahsyat, yaitu tingkat tertinggi 7-8 skala FAE. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pembahasan yang kami tulis, bahwa kelompok kami ini memiliki 2 argumen. Yang mana yang pertama itu pada zaman Ordovicium memang banyak event-event terkait kepunahan massal. Namun tidak hanya event kepunahan massal saja yang besar, yaitu seperti kami ambil seperti event vulkanisme eksplosif. Yang mana di sini vulkanisme eksplosif ini itu bukan salah satu faktor untuk kepunahan massal, melainkan dia sebagai faktor kecil yang mendorong pergeseran dari pola lingkungan, yaitu pola pergerakan bumi. Kemudian dia juga menyebabkan si climate exchange atau perubahan iklim yang ada di bumi pada zaman Ordovicium. Selanjutnya, argumen yang kedua yaitu periode vulkanik eksplosif ini menjadi dampak positif dalam diversifikasi atau pelimpahan yang
utamanya bagi tumbuhan dikarenakan produk pasca vulkanik yang menyuburkan tanah sehingga banyak tumbuhan yang tumbuh pada zaman Ordovisium. Jadi untuk kesimpulannya, letusan eksplosif selama zaman Ordovisium ini memiliki dampak yang besar untuk bumi. Nah, ini tuh kejadian bersamaan dengan perpecahan fragmen antara Gondwana yang membentuk Laurentia, Siberia, Baltika, dan Avalonia. Nah, vulkanisme eksplosif terutama terkait dengan penutupan beberapa zona tektonik dan pertemuan di Appalachia berperan penting dalam perubahan besar pada permukaan laut, iklim, dan lingkungan biologis. Letusan Ordovisium ini tercatat sebagai salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah Phanerozoikum. Nah, menghasilkan lapisan K bentonit yang tersebar luas. Letusan ini menghasilkan awan panas dan abu yang menyelimuti atmosfer. Dianggap sebagai bencana yang besar saat itu. Meskipun bukan penyebab utama kepunahan massal, tapi kontribusinya ini cukup besar kepada perubahan iklim dan lain-lain. Nah, tabrakan dari aktivitas tektonik ini menciptakan catatan deforestasi dan sedimentasi yang cukup kompleks. Nah, letusan vulkanik juga terkait dengan penutupan samudra Lapetus yang memisahkan beberapa fragmen daratan seperti Baltika, Avalonia, dan Laurentia. Dari literatur yang telah kami baca dan kami kumpulkan, pada zaman Ordovisium ini hanya banyak berfokuskan tentang kepunahan masalah saja, padahal masih banyak event-event besar yang terjadi di zaman ini. Nah, untuk saran saya kepada penelitian selanjutnya itu kita bisa memfokuskan kepada event-event yang lebih besar lainnya. Nah, itu bisa didapatkan dengan analisis sedimen dan bisa dari lingkungan pendapan juga. Jadi dengan itu kita bisa mendapatkan mungkin event-event yang lebih besar lainnya, tidak hanya kepunahan masalah saja.